Hai, ketemu lagi dengan saya Siti Munawaroh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang indikator asam basa. Masih larutan asam basa kimia kelas 11. Apa sih indikator asam basa? Indikator asam basa adalah suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan senyawa asam atau basa, di mana indikator asam basa ini dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan asam maupun basa. Jenis indikator asam basa. Yang pertama yaitu ada indikator alam. Indikator alam adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Ekstrak ya, artinya ekstrak itu tumbuh-tumbuhannya bisa diperoleh dari bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun yang berwarna. Gimana caranya? Cara mengetahuinya, ekstrak itu apa sih? Tadi belum saya jelaskan ya. Ekstrak tumbuh-tumbuhan itu artinya tumbuh-tumbuhan, misalnya bunga, itu kita tumbuk, kemudian dikasih air sedikit. Nah, ekstraknya itu adalah air yang berwarna dari dari bunga yang sudah kita tumbuk tadi itu. Itu namanya ekstrak tumbuh-tumbuhan. Sari dari tumbuh-tumbuhan. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan, kemudian kita lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam ataupun basa. Nah, untuk mengetahui warnanya kita coba dulu ke dalam larutan. Misalnya kita tahu kalau cuka itu sifatnya asam, berarti kita coba ekstrak tadi itu ke dalam cuka, warnanya apa? Misalnya warnanya jadi pink. Oh, berarti nanti di larutan lain jika perubahan warnanya jadi pink, maka dia bersifat asam. Begitu juga dalam larutan basa, kita coba dulu contohnya basa itu misalnya yang ada di sekitar kita sabun ya. Sabun itu contoh basa. Nah, misalnya ekstrak bunga tadi itu dimasukkan ke dalam larutan sabun tadi, kemudian berubah warna, misalnya warnanya berubah jadi warna hijau, dari misalnya awalnya ungu jadi warna hijau. Berarti jika ekstrak bunga tadi itu dimasukkan ke larutan yang lain, perubahan warnanya jadi ungu, berarti dia bersifat basa. Di sini ada hasil pengamatan dari beberapa indikator alam. Ada ekstrak tanaman kubis merah. Kubis merah warna aslinya ungu atau merah lembayung. Ketika dimasukkan di dalam larutan asam, dia berubah menjadi merah muda dan basa menjadi hijau. Bunga sepatu warna aslinya merah tua, dalam asam merah muda atau pink, ini merahnya lebih muda ya. Kemudian dalam basa dia warna kuning. Bunga mawar yang berwarna merah muda awalnya, di asam dia tidak berubah, di basa warnanya hijau. Bayam merah warna aslinya merah, dalam asam dia warnanya merah muda, dalam larutan basa kuning. Kunyit jingga tua atau orange, jika dilarutkan dalam asam warnanya kuning, dilarutkan dalam basa warnanya merah. Geranium warna aslinya merah, perubahan warna dalam asam jingga tua atau orange, dalam basa kuning. Kalau kalian penasaran, kalian boleh coba di rumah. Caranya mudah. Itu tadi, ambil aja salah satu contohnya, kalian tumbuk, kasih air sedikit. Nah, coba diteteskan dalam asam, dan atau kalau nggak punya asam, saya punyanya jeruk, bisa dilarutkan diteteskan dalam air jeruk. Jeruk juga kan sifatnya asam ya. Oke, yang kedua ada indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Untuk menunjukkan keasaman dan kebasaan, kamu bisa lihat pada rentang pH 1 sampai 14. Di sini ada tabelnya. Perubahan warna pada indikator universal. Biasanya indikator universal itu bentuknya kertas ya. Sebenarnya ada dua, ada yang larutan, ada yang kertas. Di sini saya tekankan untuk indikator universal yang kertas.
pH di bawah 3 itu merupakan asam kuat, warnanya merah. Antara 3 dan 6 asam lemah, warnanya jingga atau kuning. Sedangkan 7 itu netral, warnanya hijau. 8 sampai 11 basa lemah, warnanya biru. Di atas 11 itu basa kuat, warnanya ungu atau violet. Yang ketiga ada larutan indikator. Nah, ini yang maksudnya tadi saya sebut indikator universal untuk yang tadi itu kertasnya, yang ini untuk larutan indikator. Daftar trayek pH larutan indikator di sini ada timol biru, metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein. Di sini timol birunya yang transisi pertama, yang ini transisi kedua. Timol biru warna pada pH rendah merah, artinya rentang pH-nya kan ada 1,2 sampai 2,8, berarti di bawah 1,2 warnanya merah, di atas 2,8 warnanya kuning. Metil merah rentangnya 4,4 sampai 6,2, berarti di bawah 4,4 merah, di atas 6,2 kuning. Bromtimol biru di bawah 6 kuning, di atas 7,6 biru. Timol biru transisi yang kedua di bawah 8 kuning, di atas 9,6 biru. Sedangkan phenolphthalein di bawah 8,3 tidak berwarna, di atas 10 itu fuchsia warnanya. Atau ada yang mengatakan pink gitu ya. Yang terakhir itu ada pH meter. Wah, salah ketik, maaf. pH meter ya. pH meter merupakan sebuah alat elektronik atau bisa dikatakan alat yang lebih modern untuk mengukur pH atau derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Jadi dia alat aja langsung dicelupkan ke dalam larutan, nanti langsung alatnya membaca. Ada juga elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Nah, ilustrasinya seperti ini, pH meter. Mudah sekali, tinggal celupkan, langsung di sini terbaca berapa pH-nya. Oke, inilah pembahasan kita hari ini, indikator asam basa yang terdiri dari 4. Demikian dari saya. See you.